الإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Kita sampai di surat Al-Maidah ayat ke-78. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lalu kita bahas berfirman mengingatkan ahlul kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq, agar tidak berlaku berlebih-lebihan di dalam agama dengan cara yang tidak benar. Kita sudah membahas itu apa makna ghulu. Ghulu yang tidak dibenarkan. Ghulu ahlul kitab yang tidak dibenarkan, mereka itu berlebih-lebihan dalam mengagungkan nabi-nabi mereka, dalam mengagungkan rasul-rasul mereka, juga orang-orang yang saleh di antara mereka, terlalu berlebih-lebihan sampai menjadikan sebagian dari para nabi itu sebagai sesembahan mereka. Padahal Allah menjelaskan di dalam ayat sebelumnya bagaimana kamu bisa menyebut Isa itu sebagai anak Tuhan, padahal dia Isa ibn Maryam, dia anak dari Maryam, wa ummuhu siddiqah, yang ibunya itu adalah wanita yang teguh, yang tulus. Dan keduanya kata Allah Subhanahu wa taala ya'kulanit ta'am wa huma ya'kulanit ta'am, keduanya itu makan makanan. Bagaimana dua orang yang makan makanan itu kamu jadikan keduanya itu sesembahan kamu? Padahal ketika seseorang memerlukan makanan, maka dia itu tidak kaya lagi, karena dia perlu dengan sesuatu. Zat yang perlu dengan sesuatu, maka dia bukan zat yang kaya. Karena makna kaya di dalam bahasa Arab, ghaniyun, itu maknanya adalah tidak butuh dengan apapun dan siapapun. Itu makna kaya. Jadi sekaya-kayanya manusia, sekaya-kayanya selain Allah Subhanahu wa taala, dia itu fakir. Dia tetap fakir. Mengapa? Karena dia tetap memerlukan sesuatu. Maksimal memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu makhluk di muka bumi ini yang tidak perlu Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia fakir, malaikat fakir, jin fakir, malaikat Jibril fakir, Muhammad SAW fakir, karena mereka semua memerlukan belas kasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang kaya? Yang kaya hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebutkan di dalam ayat wallahu ghaniyyun wa antumul fuqara. Dan Allah itulah yang kaya. Allah itulah yang maha tidak butuh, wa antumul fuqara, dan kalian itu adalah zat-zat yang fakir karena memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesalahan mereka itu setelah mereka ketahui, tapi tidak menjadikan mereka itu berpaling dari kesesatan menuju kepada kebenaran, sebab jalan hidup mereka itu ittiba, mengikuti hawa nafsu mereka, keinginan mereka. Orang yang mencari pembenaran bukan mencari kebenaran. Jadi tidak ada sama Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW memperingatkan berkali-kali, mereka berada terus di dalam kesesatannya. Allah menyebutkan qad dhallu min qablu wa adallu katsiran wa dhallu an sawa'is sabil. Mereka itu telah tersesat dahulu dan menyesatkan banyak manusia, dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus. Kemudian ayat berikutnya ini yang akan kita bahas di pagi hari ini insyaallah. Di ayat yang ke-78 Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Allah berfirman, orang-orang kafir min bani Israel. Lu'ina. Lu'ina itu artinya dilaknat. Telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel. Orang-orang kafir. Siapa orang kafir? Kita sudah pernah bahas. Orang kafir adalah orang yang menutup dirinya dari kebenaran yang telah disampaikan kepadanya. Min Bani Israel. Dari kalangan Bani Israel. Berarti ini menunjukkan orang kafir itu ada banyak kelompoknya. Nah, yang disebut di sini min Bani Israel. Bani Israel di sini baik yang Nasrani atau yang Yahudi. Telah dilaknat. Apa makna dilaknat? Lu'ina, dilaknat yaitu dilaknat itu dikutuk. Apa maknanya dikutuk? Dikutuk itu dikeluarkan dari rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sekelompok hamba yang Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan rahmatnya bagi hamba tersebut. Naudzubillah. Yang pertama kali hamba yang diharamkan dari rahmat Allah adalah iblis. Seperti yang disebutkan di dalam ayat, diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari rahmatnya dan dikutuk oleh Allah, dia akan seperti itu, keluar dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia minta tapi walaupun demikian iblis yang sudah dikeluarkan dari rahmat itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, anzirni ya ila yaumi yub'atsun, ya Allah kalau gitu panjangkan umurku sampai hari kiamat. Oleh Allah disebutkan fa innaka minal muntarin. Innaka minal muntarin. Ya, sesungguhnya aku kabulkan permintaan kamu, aku panjangkan umurmu sampai hari kiamat. Nah, Allah itu dari murahnya Allah Subhanahu wa taala, penyayangnya Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba yang telah dia laknat saja, ada satu permintaannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hamba yang terlaknat seperti iblis minta kepada Allah, ini habis membangkang gitu ya. Habis membangkang, dilaknat oleh Allah, diusir dari surganya, terus iblis itu, ya Allah kalau gitu panjangkan umurku sampai hari kiamat. Innaka minal muntarin, saya panjangkan umurmu sampai hari kiamat. Doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana doanya orang yang sujud? Doanya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya orang yang takut kepada Allah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus yakin dari lubuk hati kita, Allah itu tidak mungkin menolak doa hambanya. Nah, iblis saja dikabulkan oleh Allah. Bagaimana dengan orang yang beriman, yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Hanya saja cara mengabulkannya jangan kita yang ngatur. Cara mengabulkannya biar Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Waktunya kapan, caranya bagaimana, bentuknya seperti apa, itu biar Allah yang ngatur. Loh, kenapa kok biar Allah yang ngatur? Ya sebab Allah itu Maha mengetahui kondisi kita dan Allah Maha penyayang. Kalau permintaan kita ini 100% dikabulkan oleh Allah seperti yang kita mau, maka kita ini akan binasa. Kita akan binasa. Kenapa saya katakan binasa? Karena sebetulnya kita itu tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Tidak ada satu manusia pun yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Yang bisa menyelamatkan diri manusia itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu bahwa kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri, lalu kita mau berusaha menyelamatkan diri kita sendiri, hancur kita. Kalau Allah menyerahkan nasib hidup kita kepada kita, hancur kita, binasa. Sebab kita ini tidak tahu apa yang terbaik buat diri kita. Allah mengetahui apa yang terbaik buat diri kita. Itu sebabnya Rasulullah SAW di dalam riwayat, Allah itu berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, aku serahkan hisab umatmu
perhitungan umatmu nanti di hari kiamat, aku serahkan kepadamu. Kira-kira kalau itu terjadi, kita aman nggak? Hah? Tapi Nabi Muhammad merasa tidak aman. Nah, itu, lihat ini, Rasulullah SAW. Aku serahkan perhitungan umatmu kepadamu. Terserah engkau, ya Muhammad. Kamu yang ngatur. Mau dimasuk neraka atau masuk surga, diserahkan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah kemudian mengangkat tangan, ya Allah, jangan ya Allah. Sebab engkau ini lebih pemurah daripada aku. Kemurahanku hanya terbatas. Muhammad SAW. Padahal Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin. Tapi masih terbatas kemurahanku ya Allah. Aku serahkan, aku kembali serahkan kepadamu ya Allah. Jangan kau sandarkan kepadaku hisab umatku. Karena engkaulah sebetulnya yang maha pemurah. Engkau yang maha penyayang. Nah, sebagian besar hamba Allah Subhanahu wa taala masih merasa manusia itu lebih pemurah daripada Allah. Jadi dia lebih bergantung kepada orang daripada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kemurahan manusia yang kita lihat itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Pengetahuan yang dimiliki oleh manusia yang ada di sekeliling kita itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita memasrahkan diri kita kepada kita atau kepada makhluk yang di sekitar kita, maka kita sedang memasrahkan diri kita ke tempat yang salah. Ke tempat yang salah. Harusnya kita memasrahkan diri kita kepada sumbernya tempat pasrah, yaitu Allah SWT. Itu sebabnya siapa yang memasrahkan dirinya kepada Allah, dia berpijak, bersandar kepada dinding yang paling kokoh. Siapa yang memasrahkan, menyandarkan dirinya kepada selain Allah, dinding yang tempat dia sandari itu rapuh. Permasalahannya tidak akan pernah selesai selama-lamanya. Nah, jadi kalau orang mau selamat hidupnya, ya ini kuatkan keterikatan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita melihat Rasulullah pemberi syafaat, pada hakikatnya syafaatnya Nabi Muhammad itu syafaatnya Allah Subhanahu wa taala. Loh, kenapa kok Allah tidak memberi syafaat langsung? Karena Allah ingin memuliakan Nabi Muhammad dan menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Allah itu dalam tanda kutip meminjam tangan Nabi Muhammad untuk menolong hambanya. Sama seperti bayi yang dirawat oleh bapak ibunya. Pada hakikatnya rahmat yang ada pada bapak ibu kepada anak-anaknya itu percikan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok Allah Subhanahu wa taala tidak langsung merawat setiap bayi itu? Ya tidak begitu caranya. Allah menginginkan ada hamba-hambanya ini yang bermanfaat, menjadi penyalur rahmatnya, karena Allah ingin memuliakan hamba-hambanya. Sebagian hamba Allah itu dimuliakan oleh Allah dengan cara hidupnya itu berfungsi, berguna untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi kalau kita mau tahu kita ini termasuk orang yang dimuliakan Allah atau tidak, ya lihat hidup kita ini berguna untuk umat manusia atau tidak. Kalau hidup kita ini tidak ada gunanya sama sekali untuk umat manusia, berarti kadar kemuliaan kita itu sangat tipis sekali di mata Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita ini bermanfaat untuk orang yang ada di sekitar kita, untuk makhluk yang ada di sekitar kita, untuk tumbuh-tumbuhan, untuk hewan, apalagi untuk manusia. Bermanfaat untuk manusia yang ada di sekitar kita. Kita gemar menolong orang, kita gemar membantu orang yang lemah, membantu orang fakir. Itu berarti menunjukkan Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan kita, meninggikan kadar kemuliaan kita. Nah, rahmat Allah kepada kita juga dibuktikan dengan rahmat kita kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, semakin kecil manfaat kita untuk umat di sekitar kita, untuk umat manusia di sekeliling kita, berarti itu menunjukkan semakin sedikit tetesan rahmat Allah yang ada pada kita. Dan yang lebih parah lagi, kalau kita bukan sekedar tidak bermanfaat, cuma berbahaya, lebih dari itu. Berbahaya untuk orang yang ada di sekitar kita,
itu menunjukkan kita jauh dari rahmat Allah. Satu tetes saja tidak ada yang masuk. Makanya iblis itu terusir dari rahmat karena dia itu tidak ada manfaatnya untuk umat manusia. Bermadarat untuk makhluk Allah SWT, makanya terusir dia dari rahmat. Begitu juga Bani Israel ini. Bani Israel ini kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat dallu min qablu, apa itu ayatnya itu di ayat yang sebelumnya, qad dallu min qablu wa adallu katsiran wa dallu an sawa'is sabil. Mereka itu sesat sebelumnya dan menyesatkan banyak umat manusia. Bukan memberi petunjuk, tapi menyesatkan banyak orang. Ini orang yang menyesatkan banyak orang, memutarbalikkan kebenaran. Ini orang yang tetesan rahmat Allah di dalam dirinya ini bukan cuma tidak ada, terhenti. Diharamkan dia dari tetesan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena dia bukan cuma sekedar tidak bermanfaat, tapi merampas hak orang lain. Merampas hak orang lain. Nah, orang yang seperti ini terhenti dari rahmat. Kalau orang terhenti dari rahmat, itu orang yang terkutuk. Jadi, lu'inal ladzina kafaru artinya diberhentikan rahmat Allah kepada orang-orang yang kafir. Min Bani Israel, dari kalangan Bani Israel. Ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Laknat Allah tersebut jatuh kepada sekelompok orang kafir dari Bani Israel itu melalui lisan Dawud dan Isa bin Maryam. Disebut Dawud melalui lisan Dawud karena Daud itu menjalankan ajaran Musa. Nabi Daud itu menjalankan ajaran Musa. Dan disebut pula Isa itu turun membenarkan ajaran Musa. Dia turun membawa syariat baru dan dia membenarkan ajaran Musa. Dan Isa itu dari Bani Israel juga. Dari dua lisan Nabi. Jadi ada kata ala. Ala itu di atas lisan Daud dan lisan Isa. Ini menunjukkan laknat ini bukan sekedar kiasan saja, tapi betul-betul Daud dan Isa itu mengucapkan kata laknat kepada Bani Israel atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin kalau kita lihat di dalam kitab Injil itu beberapa laknat Isa kepada kaumnya disebutkan. Nanti mungkin bisa dilihat, dicek. Tapi kalaupun kita tidak menemukan, Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Allah mengatakan Isa dan Daud itu melaknat Bani Israel, menyampaikan laknat Allah Subhanahu wa taala melalui lisan mereka. Nah, berarti kita boleh melaknat? Tidak boleh kita melaknat. Kecuali kalau kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Plus ini melaknatnya kan tidak menyebut perorangan, tapi yang disebut kelompok. Allah tidak menyebut perorangan di sini ya. Yang disebut oleh Allah kelompok. Kemudian laknat ini yang boleh melaknat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau kita dapat wahyu dari Allah diperintahkan oleh Allah melaknat, itu lain. Kalau kita tidak mendapat wahyu, ya kita tidak boleh melaknat. Sebab Rasulullah SAW dia bersabda, "Ma bu'itsu la'anan wala sabbaban." Aku tidak diutus untuk melaknat dan untuk merendahkan orang, mencaci orang. Kita tidak diperbolehkan
melaknat siapapun. Dan laknat itu sendiri tidak, andai kata kita melaknat makhluk yang memang pantas dilaknat. Contohnya siapa? Iblis. Iblis itu laknatullah kan? Iblis laknatullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syaitonir rajim itu setan yang terlaknat, iblis maksudnya. Andai kata kita bawa tasbih itu kita iblis laknatullah, iblis laknatullah, iblis laknatullah. Kata Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad di dalam kitabnya, kalau kamu ini mengambil subhah kamu, kemudian menyibukkan diri kamu melaknat iblis, maka kamu termasuk orang yang membuang waktu kamu. Sebab melaknat iblis itu tidak mendatangkan pahala. Tidak mendatangkan pahala, bukan doa kok. Itu bukan doa. Kalau kita mengucapkan doa untuk orang dapat pahala. Sholawat dapat pahala kita. Sholawat itu isinya doa. Tapi kalau laknat kita tidak dapat pahala dari Allah SWT. Jadi minimal kalau kamu menghabiskan waktumu untuk melaknat iblis, minimal kerugian kamu, waktu itu lewat kamu tidak dapat keuntungan. Nah, bagaimana kalau kamu melaknat selain iblis? Dosanya sangat besar sekali. Orang yang melaknat orang yang belum tahu orang itu dilaknat oleh Allah atau tidak, laknat itu akan kembali ke dirinya. Bahaya sekali. Kita kalau melaknat seseorang, oh, orang itu terlaknat. Orang itu terlaknat. Betul terlaknat atau tidak? Kalau orang itu bukan orang yang dilaknat oleh Allah, laknat itu akan kembali kepada pengucapnya. Bagaimana kalau yang dilaknat itu seorang wali? Ada wali, terus ini wali, ini orang terlaknat. Ternyata orang yang dilaknat itu kekasihnya Allah. Waduh, ini orang hidupnya bakal sial ya, dunia akhirat. Nauzubillah min dzalik. Bagaimana kalau yang dilaknat itu sahabat Nabi? Sahabat Nabi itu di atasnya wali. Makanya kita dapati sekelompok orang dengan beraninya, dengan lantangnya melaknat sebagian sahabat Rasulullah SAW karena mereka mempelajari sejarah, yakin kepada dugaan. Ya, makanya kita kalau mau belajar sejarah itu lihat dulu penulisnya lurus apa enggak. Kalau penulisnya enggak lurus, sebab sejarah itu kadang-kadang dibuat oleh penulisnya menurut pola berpikir penulisnya. Jadi makanya bisa berubah-ubah. Yang ini mengakui, yang ini tidak mengakui. Ya, yang nulis apa dulu? Ya, semua orang apalagi di zaman ini, semua bisa jadi penulis, pinter-pinter semuanya, ulama semuanya orang zaman sekarang ini. Nah, kalau kita ikuti sejarah yang tidak benar, kemudian sekelompok orang itu karena emosi yang tidak terpendam dari dalam dirinya melaknat sebagian sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, itu sahabat salah. Sahabat itu bukan nabi kok. Sahabat itu bisa salah. Tapi kalau kamu lisan kamu melaknat salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kamu melaknat orang-orang yang beriman dan hidup sezaman dengan Nabi Muhammad SAW. Ditakutkan mati kamu su'ul khatimah. Kalau kamu tidak segera bertobat, ditakutkan mati kamu ini mati dalam keadaan su'ul khatimah. Sebagian yang lain melaknat istrinya Nabi. Karena sejarah. Emosi membahas sejarah. Bahkan yang sekarang ini kadang-kadang sekelompok orang sudah meyakini itu sebagian dari akidah. Sebagian dari akidah mereka adalah laknat. Laknat kepada sekelompok orang yang beriman. Walaupun orang itu betul-betul fasik. Kalau dia masih beriman, kita tidak boleh. Iblis saja kalau kita melaknat, kita menghabiskan waktu, tidak dapat pahala. Bagaimana kalau kita melaknat orang yang beriman? Oh, maksiatnya luar biasa. Maksiat luar biasa, urusan dia dengan Allah SWT. Kamu diperintahkan Allah untuk melaknat dia enggak? Ada perintah enggak dari Allah? Enggak ada. Diam. Itu kalau kamu sayang kepada akhirat kamu. Sayang kepada agama kamu. Sayang kepada rohani kamu. Tapi sebagian orang
di masa ini tidak sayang terhadap akhiratnya sendiri, tidak sayang terhadap rohaninya, tidak sayang terhadap agamanya, sehingga mereka berani berspekulasi, melantangkan dugaan, asumsi yang belum jelas kebenarannya karena memuaskan ego dan hawa nafsu. Bukan mau cari kebenaran. Bicara lantang, ngomong yang mereka ucapkan ini pijakannya tidak kuat sama sekali, atau bahkan berpijak dari kepalsuan. Lantang mereka. Diingatkan tetap nekat. Ini orang yang tidak sayang terhadap akhiratnya. Nah, kita jadilah orang yang sayang terhadap akhirat kita. Akhirat itu mahal. Kalau kita betul-betul tahu akhirat mahal, kita pasti akan hati-hati jangan sampai kehilangan kesempatan kebahagiaan di akhirat tadi. Di antaranya menjaga mulut. Di antaranya menjaga mulut. Nah, orang mencaci orang saja bisa mendatangkan mara bahaya bagi dirinya. Bagaimana kalau laknat yang dia ucapkan? Nah, berbeda dengan hal ini. Memang Daud dan Isa itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaknat sebagian dari Bani Israel. Jadi apa yang diucapkan oleh Daud dan Isa, laknat dari Daud dan Isa ini sebetulnya memang laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini sekelompok kaum yang benar-benar dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi walaupun demikian Allah menjelaskan dzalika, semua itu terjadi, laknat itu terjadi atas lisan Daud, atas lisan Isa. Dzalika, semua itu atau yang demikian itu terjadi bima asaw, karena mereka itu telah bermaksiat, durhaka. Lihat, ini Allah mau menjelaskan, Allah itu bukan Tuhan yang rasis. Dalam tanda kutip ya. Kalau manusia sekarang kan banyak yang rasis. Oh, ini bukan dari kelompok saya kelompok A, saya kelompok yang lebih mulia. Ini rendah. Manusia itu begitu dapat kemuliaan sedikit dia bisa jadi rasis manusia. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memuliakan dan tidak merendahkan orang karena golongan. Karena golongan. Allah Subhanahu wa taala mau menjelaskan di dalam ayat ini, Bani Israel ini aku laknat bukan karena dia Bani Israel. Nah, kalau Allah sendiri sudah menyatakan di dalam ayat ini, aku laknat Bani Israel melalui lisan Daud dan Isa ini bukan karena keisraelannya. Nah, kita tidak boleh meremehkan orang Israel. Kita juga tidak boleh melaknat orang Yahudi. Maksud saya, kita tidak boleh memandang orang Yahudi ini dengan pandangan rendah. Orang Israel dengan pandangan rendah. Sebab mereka itu dilaknat. Kita tidak boleh juga ketemu orang Israel zaman sekarang, ini orang-orang terlaknat. Tidak boleh kita seperti itu. Karena yang dilaknat bukan semuanya. Yang dilaknat itu, yang dilaknat dari kalangan mereka karena ada sebabnya. Karena ada sebabnya. Yang tidak jatuh dalam sebab ini, ya mereka bukan Bani Israel yang terlaknat. Sebab sahabatnya Nabi ada yang dari Bani Israel. Dia tidak termasuk di dalam ayat ini. Istrinya Nabi ada yang Bani Israel. Kalau kamu sama ratakan, ya berarti kamu kurang ajar kamu sama istrinya Rasulullah, sama salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Allah menjelaskan di dalam ayat ini ada sebabnya, tidak semua Bani Israel. Yang sebab itu menjadikan Allah melaknat mereka, dan kalau itu dilakukan oleh kamu, kamu bisa juga kena laknat. Walaupun kamu bukan Bani Israel. Jadi semua karena sebab. Di Al-Quran itu, orang dimuliakan, Allah menjelaskan sebab dimuliakannya karena apa. Orang dihinakan, Allah juga menjelaskan sebab dihinakannya karena apa. Dijelaskan oleh Allah SWT. Nah, itu sebabnya anaknya Nabi Nuh dihinakan oleh Allah SWT. Istrinya Fir'aun dimuliakan oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Istrinya Fir'aun ini hidup terus bersama Fir'aun, mulia. Ada sebabnya. Istrinya Lut alaihissalam dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebabnya. Ada sebabnya. Nah, begitu pula Bani Israel ini dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menjelaskan di ayat ini supaya kita tidak memandang Bani Israel ini dengan pandangan rasis. Tapi melihat sebab. Supaya kita juga tidak boleh membenci sekelompok kaum, siapapun dia. Mau orang Eropa, mau orang Jawa, Sumatera, Sulawesi, orang Amerika, orang Arab, Sunda, apalagi orang Papua, orang Afrika, semuanya itu sama. Tidak boleh kita memandang rendah kelompok siapapun, tidak boleh. Tapi kita boleh memandang hina perbuatan seseorang. Harus, itu bukan boleh, harus. Kalau ahli maksiat, ya harus kita pandang hina. Karena kemaksiatannya, bukan karena zatnya. Bukan karena dia orang Jawa, bukan karena dia orang Eropa, bukan karena dia orang Arab, bukan karena dia orang Sunda, bukan karena dia orang Maluku, bukan karena dia ABC, tapi karena perbuatannya. Nah, begitu juga di dalam ayat ini, Allah menjelaskan. Bani Israel ini dilaknat, disebutnya Bani Israel karena memang jumlahnya banyak. Dari kalangan itu yang berbuat maksiat. Banyak sekali. Bahkan dalam ayat yang lain kan kita juga sudah bahas sedikit dari mereka yang mau beriman. Jadi mayoritas memang perilakunya tidak baik. Perilakunya tidak baik. Nah itu karena gen itu menurun itu tadi ya. Tapi gen itu bukan final ya, bukan keputusan akhir. Gitu ya. Buktinya sekali lagi, ada orang anaknya Nabi, ya dia melenceng dari kebenaran. Ada juga anaknya penyembah berhala, Imam Bukhari itu, kakeknya dia penyembah berhala, Imam Bukhari. Makanya namanya Bardisbah, Bardisbah, penyembah berhala. Kakeknya Imam Bukhari, muncul cucunya jadi Imam Bukhari. Bapaknya orang soleh, ibunya orang soleh, mu'alaf orang soleh. Anaknya Imam Bukhari, muhadis nomor 1 diakui di dalam Islam. Buta lagi, waktu masih kecil dia buta, kena penyakit dia buta. Imam Bukhari ini ibunya nangis, ibunya angkat tangan, ya Allah, ini anakku buta ya Allah. Zaman dulu kalau buta ya sudah habis, gitu ya. Belum dikenal huruf Braille, belum dikenal ini, ya Allah, anak saya ini buta ya Allah, gimana ya Allah. Saya kepingin anak saya ini jadi orang yang mulia, orang yang berpengetahuan. Malamnya mimpi ketemu Nabi Ibrahim. Ibunya ini tidur mimpi ketemu Nabi Ibrahim. Ditanya oleh Nabi Ibrahim, apa yang terjadi? Ya, wahai Nabi Ibrahim, anak saya ini tidak bisa lihat matanya. Mana anak kamu? Anak saya sedang tidur. Di dalam mimpi ini ya, didatangi Nabi Ibrahim, diusap matanya oleh Nabi Ibrahim. Bangun tidur, ibunya anaknya melek, bisa lihat. Berkahnya Nabi Ibrahim dan berkah ibunya ini yang solehah. Mirip dengan Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ya, Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad umur 2 tahun sakit cacar. Sakit cacar, ada saudaranya ibunya ini wali Majdub. Gitu. Majdub itu eksentrik, gitu. Tingkahnya aneh. Gitu. Datang ke Abu Abdullah Haddad yang tergeletak, masih kecil. Dia ngambil za'faran, ditumpahkan ke mukanya. Masuk ke matanya, buta. Nangis ibunya Abu Abdullah Haddad ini. Digendong itu, dibawa ke depan kuburannya Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Dia berdoa di depan kuburan itu karena menurut dia ini tempatnya wali, tempatnya ijabah doa kan. Terus dia memohon kepada Allah, ya Allah, kalau anak saya ini besar jadi orang biasa-biasa saja, kalau mau diambil ya saya rela. Karena zaman dulu orang Braille tidak ada ini.
Tapi kalau kau mau biarkan hidup ya Allah, saya minta mohon kepada kamu, jadikan anak saya ini orang yang bermanfaat untuk umat manusia dan punya kedudukan di situ. Jadilah dia qutbul irsyad wa ghausul ibad. Poros petunjuk di zamannya dan pemimpinnya para wali. Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Dalam kondisi buta, dia menghafal Al-Quran di usia 7 tahun, 7 qiraah. Melalap habis semua kitab. Di usia belasan tahun dia mengatakan, qara'tul kutub min masyarik ilal magharib. Kata dia, aku telah membaca kitab dari mulai belahan bumi timur sampai bumi barat. Semua sudah ada di kepalaku. Belasan tahun ini ya. Kata dia, walam ajid kitab mithil Ihya Ulumuddin. Dan aku tidak mendapati kitab yang sehebat kitab Ihya Ulumuddin, kitabnya Imam Ghazali. Ya. Makanya kitabnya Abdullah Haddad itu sebetulnya mirip-mirip dengan Ihya Ulumuddin, cuma diperlunak gitu ya. Kalau Ihya Ulumuddin itu kemasukan bahasa filsafat. Kalau kitab-kitab Abdullah Haddad itu bisa dibaca oleh orang-orang awam seperti kita. Kok sampai ceritanya seperti itu ya? Nah, ini kan karena perbuatan tadi itu ya. Allah menjelaskan dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Ini semua disebabkan karena mereka itu durhaka, telah durhaka. Wa kanu ya'tadun, dan mereka itu selalu melampaui batas. Jadi ada 2 perbuatan yang mereka lakukan. Yang pertama asaw. Yang kedua ya'tadun. Sebagian ahli tafsir mengatakan 2 perbuatan ini 2 perbuatan yang berbeda. Asaw, telah bermaksiat. Maksiat itu kaitannya dengan diri sendiri. Jadi kedurhakaan kepada Allah yang kaitannya diri sendiri. Tapi kalau i'tida atau ya'tadun itu perbuatan durhaka yang melibatkan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi merampas hak makhluk Allah, menyesatkan makhluk Allah. Nah, ini dua-duanya sudah lengkap pada Bani Israel ini ya. Maksiat yang kembali kepada diri mereka, begitu juga kepada umat manusia, dampaknya kepada umat manusia. Sebagian yang lain ada yang mengatakan asau dengan tidak itu ya kurang lebih sama. Cuma bedanya ketika menyebutkan asau atau maksiat, Allah menggunakan fi'il madhi ya, past tense. Kemudian tidak, Allah menggunakan present tense, fi'il mudhari. Nah, ini apa maksudnya? Jadi asau itu artinya telah bermaksiat. Ya'tadun sedang melampaui batas. Kata sebagian ahli tafsir, kalau ini mau dimaknai sama, ini hanya menunjukkan saja maksiat yang mereka, kedurhakaan yang mereka lakukan itu, hai Muhammad, telah mereka lakukan sejak zaman dahulu, bukan di zamanmu ini saja, mereka baru seperti ini. Tapi dari zaman dulu ya mereka itu seperti ini, asal. Wa kanu ya'tadun, dan mereka present tense ini ya, selalu terus-menerus akan seperti ini bahkan sampai zaman kita ini. Karena kalau fi'il mudhari itu bisa menunjukkan perbuatan yang dilakukan sehari-hari telah menjadi kebiasaan. Fi'il mudhari itu bisa bermakna, atau present tense dalam bahasa Arab itu bisa bermakna satu perbuatan yang saya lakukan sekarang, tergantung kalimatnya. Bisa bermakna satu perbuatan yang saya lakukan sekarang, bisa bermakna satu perbuatan yang akan saya lakukan di masa akan datang. Saya bisa mengatakan asyrabul qahwa, saya minum kopi. Tapi saya bisa juga mengatakan asyrabul qahwa, saya mau minum kopi. Belum saya minum kopinya itu ya. Saya bisa mengatakannya di dalam bahasa Arab, asyrabul qahwa, saya mau minum kopi. Ditanya, mada tashrab?
asyrabul qahwa. Nanti, ya kan kopinya belum saya minum gitu ya. Madza tashrab? Kamu mau minum apa? Asyrabul qahwa. Saya mau minum kopi. Kopinya belum saya minum. Nah, bisa juga madza tashrab? Sekarang ini. Madza syaribta? Asyrabul qahwa. Saya sedang minum kopi sekarang. Nah, bisa juga fi'il mudhari atau present tense itu menunjukkan perbuatan yang terus-menerus secara kontinu saya lakukan. Saya juga bisa mengatakan asyrabul qahwa kulla sabahin. Saya minum kopi setiap pagi. Menggunakan fi'il mudhari juga. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mau menjelaskan wa kanu ya'tadun, dan mereka itu terus-menerus selalu dalam keadaan melampaui batas. Dari zaman dulu sampai zaman Muhammad, sampai zaman yang akan datang, sampai zaman kita ini, mereka itu selalu melampaui batas. Artinya merusak alam. Sekali lagi, yang dimaksud di sini adalah perbuatannya. Ya. Kenapa tapi kok disebut Bani Israel? Memang sebagian besar di antara mereka punya sifat seperti itu. Yang baik ada enggak? Ada. Yang baik ada juga, bukan enggak adanya. Tapi sebagian besar punya sifat seperti itu. Dan kemudian disebutkan di ayat berikutnya, kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu. Ini sebab berikutnya lagi. Kenapa sih mereka ini kok dapat laknat dari Allah, kok jadi hamba-hamba yang durhaka dan jadi hamba-hamba yang melampaui batas? Allah menyebutkan kanu, mereka itu dulu la yatanahawna, tidak saling mencegah. Yanha itu mencegah. Amal ma'ruf, nahi mungkar. Dari naha, yanha gitu ya. Amar ma'ruf memerintahkan kepada yang ma'ruf, nahi mungkar, mencegah kepada mungkar. Yanha itu artinya mencegah atau menyudahi. Intiha itu selesai dalam bahasa Arab. Jadi yanha, orang yang mencegah itu orang yang menyelesaikan, sehingga tidak terulang lagi. Berhenti di situ, memberhentikan. Orang yang mencegah itu orang yang memberhentikan. Saya mengatakan di dalam bahasa Arab, intahal majlis. Majlisnya sudah berhenti. Berarti sudah tidak ada majlis lagi. Nah, sama seperti itu. Orang yang mencegah itu orang yang memberhentikan, sehingga sudah tidak dilakukan lagi. Nah, tapi di dalam ayat ini Allah tidak mengatakan la yanha an munkar. Allah mengatakannya la yatanaha. Kalau tanaha itu artinya saling mencegah, tidak saling mencegah. Tanaha seperti tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Ini sama, bentuknya sama. Tanaha. Tawasau berarti saling wasiat, mewasiati. Tanaha saling mencegah. Berarti kalau penjelasannya la yatanahawna an munkarin fa'aluhu. Mereka itu tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang telah mereka perbuat, Jadi menunjukkan salah satu, harusnya kalau orang yatanahau an mungkar bagaimana? Kalau mereka kan la yatanahawna. Berarti kalau yatanahawna an mungkar, kita ketika membaca ini la yatanahawna an mungkar, tidak saling mencegah dalam kemungkaran, itu bisa mengakibatkan
sekelompok kaum Bani Israel ini mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti kan kita harus berbeda dari mereka, harus berselisih dari apa yang mereka perbuat. Berarti kita harus seperti apa? Kita ini sesama umat Islam, umat Nabi Muhammad, itu harus yatanahawna an munkar. Harus saling mencegah dalam kemungkaran. Bagaimana bentuknya saling mencegah? Bentuk saling mencegah itu ketika saya hari ini di atas petunjuk, di dalam kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, saya melihat sahabat saya yang melenceng dari petunjuk dalam kondisi lemah imannya, maka saya harus mencegah dia dari kemungkaran, memberhentikan perbuatannya yang mungkar itu. Di lain hari boleh jadi saya yang lemah, saya yang melenceng dari petunjuk, sahabat saya itu harus berbuat kepada saya seperti saya kemarin berbuat kepada dirinya. Nah, itu namanya yatanaha. Tapi kalau saya terus mengingatkan, saya salah tidak diingatkan, itu bukan yatanaha. Itu bukan yatanaha. Makanya sekaliber para ulama pun, mereka itu ingin orang-orang mengingatkan mereka. Kalau ulama yang betul ya. Kalau ulama jadi-jadian, diingatkan marah ya. Nah, diingatkan kamu siapa, saya siapa. Wah, ini tidak paham agama ini, walaupun secara teori dia paham. Tapi kalau ulama yang betul, dia itu mendambakan ada orang yang mengingatkan dia kalau salah. Karena tidak ada yang maksum di dunia ini. Kalau salah diingatkan. Itu Ustadz saya berkewuh, enggak Ustadz diingatkan. Loh, Ustadz itu kan bukan Nabi. Dia satu saat dia berbuat salah, diingatkan, tapi dengan cara yang betul. Ingatkan itu bukan di depan orang, namanya itu menjatuhkan, bukan mengingatkan. Ya. Ada nasihat, ada fadhihah. Kalau nasihat itu tulus. Nasihat itu maknanya bisa dua. Nasihat itu maknanya bisa dua. Nasihat bisa bermakna juga murni atau tulus. Jadi orang kalau memberi nasihat itu harus dua hal ini ada. Muatannya harus dua hal ini. Pertama nasihat, yang kedua diucapkan dengan tulus. Nah kalau mengucapkan dengan tulus, diantaranya dia tidak mungkin memberi nasihat mempermalukan orang yang dinasihati. Ya mungkin. Nah begitu seharusnya kita hidup itu berdampingan, saling memberi nasihat, saling mewasiati di dalam ketakwaan, di dalam kebenaran, di dalam kesabaran, saling mencegah. Kalau ada temannya yang mau terperosok masuk ke perbuatan yang tidak baik, jangan didiamkan. Sebab perbuatan tidak baik yang dilakukan oleh seseorang, kalau kamu diamkan, nanti ujung-ujungnya kamu juga akan kena imbas dari perbuatan itu. Seperti yang terjadi pada Bani Israel ini. Akibat para ulamanya, para kiainya, diam ketika ada sekelompok orang itu berbuat yang tidak baik, didiamkan oleh mereka, akhirnya mereka kena laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Ashabul Qaryah yang disebutkan di dalam ayat yang lain, bukan cuma dilaknat, musih itu dirubah bentuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dirubah bentuk oleh Allah sebagian khanazir, jadi babi. Sebagian yang lain qiradatan khasiin. Ada yang dirubah jadi babi, ada yang dirubah jadi monyet oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya apa? Sebabnya minta hari besar, hari Sabtu untuk ibadah mereka sama Allah diberi syaratnya tidak boleh bekerja di hari itu, khusus untuk ibadah. Tapi mereka melanggar janji itu. Ulama-ulamanya dirubah jadi monyet sama babi oleh Allah karena ulama yang ada di desa itu diam tidak memperingatkan. Tidak memperingatkan. Jadi ada kejahatan di sekitarnya dia diam. Tidak berbuat apa-apa. Nah harusnya bagaimana? Harusnya kalau ada kejahatan di sekitar kita, seperti yang disebutkan Rasulullah SAW, kalau kita punya kuasa, kita bertindak dengan kuasa kita.
supaya kejahatan itu tidak merajalela. Kalau kita tidak punya kuasa, kita punya mulut, bisa memberi nasihat, ya beri nasihat. Kalau memberi nasihat tidak bisa, saya tidak bisa menasihati. Kenapa? Saya ini tidak bisa ngomong yang benar, nanti mesti salah-salah ngomong saya. Atau ini kalau saya bilangi sekarang pakai mulut, pakai nasihat, jadi tambah parah nanti. Dia menantang. Ada orang yang tidak tepat kalau dikasih nasihat sekarang ini tidak tepat, harus ditunda dulu gitu ya. Nah, tapi tetap saya harus melakukan mengingkari kemungkaran tadi. Kalau kamu tidak punya kekuasaan, tidak bisa memberi nasihat, minimal kata Rasulullah SAW, fabi qalbih, hatimu itu tidak suka melihat itu. Minimal ada rasa tidak suka lihat perbuatan itu, tidak rela, minimal di dalam hati, walaupun belum keluar dengan lisan. Kalau di hati kita biasa-biasa, kita sama dengan dia. Kita dihukumi idem. Cuma yang ini berbuat, yang ini belum berbuat. Karena ini sudah merestui perbuatan itu. Nah, berapa banyak kerusakan yang ada di sekitar kita, kita itu biasa-biasa saja di dalam hati kita. Lihat orang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala di kanan, di kiri kita. Tidak ada di dalam hati kita itu rasa ingin membenahi. Minimal kalau kamu tidak punya kesanggupan membenahi, angkat tangan doa. Ya Allah, perbaiki kemungkaran. Nah, ketika kamu berdoa, itu kamu menunjukkan status kamu. Kamu tidak sama dengan orang-orang ini. Kamu menginginkan hal yang seperti ini nih berubah menjadi baik. Itu cara mencegah seperti itu. Nah, itu sebabnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi pernah disebutkan di dalam kitab ya. Satu hari sholat subuh dia pulang ke rumahnya, masuk ke rumahnya. Sampai di rumahnya dia merenung. Dia keluar dari rumahnya, dia buka pintu, nangis. Ya. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi nangis. Lah murid-muridnya kebingungan. Keluar dari kamar nangis. Ada apa ya Habib? Apa yang terjadi? Kalau kita nangis ya mungkin titip orang nangisnya. Atau sedang apa? Punya musibah apa kita nangisnya? Dapat kabar apa tentang dunia nangis kita. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ini kita ada masalah apa ya Habib? Mungkin kita bisa membantu. Ada masalah yang besar. Apa? Aku tinggal di kota Sewon ini. Kotanya dia namanya kota Sewon. Aku tinggal di kota ini. Puluhan tahun belum ada satu orang pun yang datang ke aku memberi aku nasihat. Tidak ada satu orang pun datang ke aku memberi nasihat. Semuanya minta nasihat. Terus yang nasihati aku siapa? Kata dia. Semuanya kalau minta nasihat, minta ini. Yang nasihati aku siapa ini? Jadi dia cemas dirinya, tidak ada yang memberi nasihat. Ini menunjukkan ketulusan hatinya dalam memberi nasihat. Nah, orang itu harus saling tolong menolong. Itu menunjukkan kasih sayang yang satu dengan yang lain. Jangan maunya ditolong terus. Yang nolong itu kadang-kadang perlu ditolong juga, ditarik juga gitu ya. Yang saya maksud menolong di sini adalah saling memberi nasihat. Kalau saya contohkan tadi, kalau kita berguru kepada seseorang umpamanya, kita lihat guru kita itu manusia biasa melakukan perbuatan yang nggak pas. Kalau dia melakukan perbuatan yang tidak pas, tidak semestinya, kan kesian dia. Nanti dia akan terkena imbasnya. Minimal akan jatuh di mata Allah. Tidak minimal itu, maksimal itu ya. Atau paling tidak namanya akan rusak. Atau dia akan jatuh di mata Allah Subhanahu wa taala. Datang kasih saran. Loh, itu guru saya. Walaupun itu guru kamu imamahnya segini. Dia perlu saran dari kamu. Dia perlu bantuan dari kamu. Wah, saya takut Ustaz. Ya sudah, minimal kamu angkat tangan, kamu doakan. Minimal. Kamu doakan ya Allah. Luruskan dia ya Allah. Jadikan dia ini dapat petunjukmu. Minimal. Itu minimal. Walaupun yang lebih bagus datang beritahu. Karena kalau tidak diberitahu kan orang tidak tahu. Kalau tidak diberitahu. Jangan kita di belakang kemudian
gosip. Itu orang apa itu? Oh, kelihatannya pakai serban kok tinggal makanya seperti itu. Kita tidak membenahi masalah, tapi menambah masalah di atas masalah. Nah, harusnya kamu datangi, kamu luruskan. Nah, sebagian besar fitnah yang terjadi di zaman ini adalah orang meninggalkan tanahau anil munkar. Saling gosip, menggosip yang satu dengan yang lain. Gosip kekurangan. Yang kelompok ini menggosip kekurangan ini, kelompok ini menggosip kekurangan ini. Nas'alullah al-afiyah, mudah-mudahan kita diselamatkan dari laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita tergolong hamba yang dirahmati Allah. Kalau mau turun rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala di dalam keluarga kita harus lakukan konsep ini. Kalau mau turun rahmatnya Allah di kampung kita, ya kita harus lakukan ini. Minimal kalau kamu tidak bisa ngomong, doa. Minimal. Wah, ini tidak pas kalau saya ngomong. Itu bisa terjadi itu ya. Bisa terjadi. Ini kalau saya ngomong tambah memperumit keadaan. Doa. Yang paling melenceng di rumah saya siapa? Itu dicatat namanya. Disebut namanya. Oh, yang paling melenceng di kampung saya siapa? Wah, itu sebelah sana ada yang meninggalkan sholat. Sebelah sana ada yang tidak pernah puasa. Sebelah sana ada perempuan utang puasanya tidak dibayar-bayar bertahun-tahun. Sebelah sana ada yang tidak mau masuk Islam. Ada yang catat namanya, sodorkan ke Allah setiap malam. Oh, saya malam tidak bangun tahajud, sudah setiap subuh. Subuh saya ngantuk saat zuhur. Pokoknya doakan. Pokoknya didoakan terus. Disebut namanya. Ya, sekarang lebih gampang lagi, catat di note kita ini di HP itu. Catat doanya. Jadi kita tidak usah mikir-mikir lagi itu ya. Catat doanya, ini ya Allah, Pak Fulan supaya dapat hidayah ini. Pak ini ya Allah, ini rumah tangganya kisruh ini jadikan damai. Bu ini ya Allah, Bu ini ya Allah sakit terus tidak sembuh-sembuh, kasih dia kesembuhan. Terus nanti dicatat terus dibaca, tinggal baca. Tapi bacanya dengan kesungguhan. Itu nanti akan bermanfaat untuk diri kita nomor satu. Orang yang banyak mendoakan orang itu hidupnya pasti bahagia. Pasti bahagia hidupnya. Sebab dia tidak punya rasa benci kepada siapapun. Satu. Yang kedua, rahmatnya Allah turun kepada dia. Karena dia bermanfaat untuk orang kan. Doakan orang itu bermanfaat untuk orang. Rahmatnya Allah turun kepada diri dia. Yang ketiga, apa yang dia doakan untuk orang-orang itu, malaikatnya Allah mendoakan dia seperti apa yang dia doakan untuk orang itu. Ya Allah, beri kesembuhan untuk fulan. Malaikat doakan, ya Allah sembuhkan orang ini. Ya Allah, beri dia itu petunjukmu ya Allah. Malaikatnya Allah doakan kita. Ya Allah, beri petunjuk hamba ini. Doanya malaikat kabul enggak? Ada satu orang datang ke Habib Soleh Tanggul. Habib Soleh Tanggul, di Tanggul sana ya. Kerja enggak kaya-kaya dia. Maksudnya bukan enggak kaya, rumah aja enggak punya. Padahal kerjanya dari pagi sampai malam ini ya. Ya, akhirnya dia sudah tidak kuat datang ke tempatnya Habib Soleh Tanggul. Habib, pusing saya ini kerja untuk keluarga mati-matian, ngasih makan itu susah setengah mati, ngontrak bertahun-tahun. Padahal saya kerjanya ini tidak berhenti-berhenti. Minta amalan apa yang supaya melancarkan rezeki kata dia. Mau kamu lancar? Ya. Setiap kamu mau sesuatu kepada Allah, doakan saya dapatnya apa yang kamu mau itu. Doakan. Kamu mau rumah ya? Doakan saya, ya Allah beri rumah ke Habib Saleh Tanggul. Loh, doanya bukan buat saya, ini buat saya kata dia. Kamu doa, ya Allah berikan rumah ke Habib Saleh Tanggul. Doa yang sungguh-sungguh, ya. Karena habis itu yang mendoakan dia kan malaikatnya Allah. Yang didoakan orang baik, orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Malaikat pasti sungguh-sungguh dalam mendoakan dia kan. Tidak lama dia punya rumah, datang ke Habib Saleh. Saya dapat rumah saya, dapat rumah. Nah, sekarang kamu mau apa lagi? Ya punya modal buat kerja. Doakan Habib Soleh dan kasih modal semua. Akhirnya jadi orang makmur, kerjanya bantu dakwahnya Habib Soleh. Jadi orang kaya raya di desa itu. Nah,
karena mendoakan tadi. Nah, karena orang yang mendoakan itu tetesan rahmat Allah. Nah, kita jadi orang yang banyak berdoa, jangan banyak melaknat. Jangan banyak mencaci orang, tapi banyak mendoakan orang. Setiap ada orang di jalan, ada ibu-ibu kita lihat hamil, kita doakan, ya Allah, mudah-mudahan nanti lahirannya selamat, anaknya sempurna, ibunya sehat. Lihat ada orang minta-minta, ya Allah beri dia rezeki yang halal melimpah. Lihat ada orang walantar angkal Yahud lewat, ya Allah kasih dia hidayah, ya Allah beri dia petunjukmu, ya Allah, doakan. Dan nanti kita hidup kita ini akan jadi khalifahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi perantara rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya akan, saya jamin hidupnya pasti akan enak. Akan nikmat hidupnya. Karena nanti di dalam dirinya tidak ada kebencian kepada siapapun. Wallahu a'lam bishawab. Tadi mulainya awal banget soalnya. Jadi sampai di sini. Nanti kita lanjutkan insyaallah di pertemuan yang akan datang. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمين الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عدد طش الصحب والحمد للإله بالبدء والتناهي. Saya tambah sedikit, ini masih ada kurang modal. Labi sama kanu ya'malun. Ini di dalam ayat ini. Kan la yatanahuna 'an munkarin fa'aluhu labi sama kanu yaf'alun. Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat itu. Jadi orang yang tidak saling mengingatkan itu kata Allah Subhanahu wa taala dicela oleh Allah sang pencipta. Orang yang tidak saling mengingatkan berarti tidak saling tolong menolong. Itu perbuatan yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Labi sama kanu yaf'alun. Sungguh buruk sekali perbuatan mereka meninggalkan saling mencegah kemungkaran yang satu dengan yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wal